keep me safe and never let this fade away. I'm hiding out so they don't see this part of me. Girls like me don't cry, girls like me pretend we don't cry. Girls like me don't cry, girls like me pretend we don't cry. Tell me that you keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry, girls like me pretend that we don't cry. Atau peserta didik yang belum menuntaskan TP dalam fase yang berbeda. Yang berbeda, kalau tadi yang sama. Fase yang berbeda yang mana? Kita tuh raw inputnya D, fase D. Ternyata di awal ada di kelompok bawah, tetapi setelah dididik ternyata masih bawah juga. Ya tidak apa-apa, tetap naik. Kok bisa gitu? Ketika dulu saya SD, saya pernah punya teman baru lulus SD ketika saya lulus STM. Saya nggak punya ijazah SMA, aku. Ijazah saya STM, sekolah tanpa mojang. Cowok semua, karena jurusannya mesin produksi, Bu. Teknik pengerjaan logam, saya. Ya. Ada baru lulus ketika saya lulus STM. Kenapa? 1 tahun tidak naik, tahun berikutnya dinaikkan. Berikutnya tidak naik lagi, dinaikkan. Terus sampai akhirnya orang tuanya dipanggil, ibu dan bapak, Ananda sudah tuntas menyelesaikan pembelajaran di SD, namun tidak direkomendasikan untuk melanjutkan ke jenjang umum. Jenjang umum sebutnya. Kenapa? Berkebutuhan khusus. Mungkin kan? Mungkin berkebutuhan. Di sini ada yang berkebutuhan khusus di sini? Nggak ada. Nggak apa-apa. Ya. Tapi khusus dibutuhkan ada ya. Ya tak. Jadi opsi naik kelas ini, opsi tidak naik kelas ini jadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan. Saya highlight di sini, seluruh pertimbangan dan perlakuan sudah dilaksanakan. Kalau ada anak yang jarang masuk kelas, maka kita memberikan perlakuan dulu di awal selama pembelajaran, jangan di akhir tahun diberi perlakuannya. Jadi dalam prosesnya tetap ya kita berupaya, kan posisi kita itu kan pendidik bukan pengajar, berupaya untuk bisa memperbaiki tadi yang sesuatu yang dianggap kurang. Dan peserta didik dinyatakan lulus apabila mengikuti seluruh program pembelajaran dan lulus tes sumatif yang diselenggarakan oleh sekolah. Jika tadi sekolah memilih ada tes sumatif. Nah, sumatif itu kalau memang merasa masih diperlukan boleh, tapi sebagai alat kontrol, Bu. Ya, bukan alat penentu terakhir. Kan dulu kita waktu kuliah gitu ya. UAS bobotnya 40%. UTS bobotnya 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Kalau UASnya jelek, ya nggak lulus. Nah dulu beban kita seperti itu. Oke. Karena ini nyambungnya tadi dari KKTP yang tadi itu, maka kita akan menyambung satu bagian lagi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Karena tadi sudah terbagi ada kelompok bawah, kelompok tengah, dan kelompok atas. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasinya? Dalam tuntunan dan panduan, diferensiasi itu ada 3 diferensiasi, meskipun ada 4 diferensiasi sebetulnya. Tidak dibahas di sini. Kenapa? SMA agak susah untuk diferensiasi yang keempat, susah. Yang pertama konten. Ada kelompok bawah, kelompok tengah, kelompok atas. Kelompok bawah harus seperti apa kan? Dibimbing langsung kontennya itu diberikan konten yang lebih mudah. Misalnya targetnya ada 5 materi yang harus disampaikan. Tapi yang kelompok bawah itu cukup hanya menguasai 3 saja misalnya konten yang diberikan. Jadi dikurangi kontennya.
Tetapi kelompok yang tengah, yang siap tadi, ya keseluruhan harus dipelajari, diberikan. Bagaimana yang lebih atas, yang lebih pintar, kita kasih pengayaan, tambahan, penguatan. Makanya ada yang namanya buku-buku penunjang untuk menguatkan itu juga, selain untuk digunakan untuk siswa yang kurang dan menengah. Kemudian proses itu bagaimana cara kita menghadapi. Yang kelompok bawah, cara menghadapinya langsung, Ibu dan Bapak. Langsung berhadapan dengan kita, dibimbing secara langsung, coaching, training, atau apapun istilahnya dengan kita. Tapi kalau suatu level tengah, itu kita bisa sistemnya modeling. Kasih contoh dulu, setelah kasih contoh, kasih tantangan untuk memecahkan masalah sesuai dengan contoh. Kan gitu ya. Kalau yang sudah tinggi, kita bisa kasih pertanyaan pemantik, nanti dia sendiri bisa bekerja dengan sesuai dengan target. Cuman pertanyaannya, Pak, gimana pengelompokannya? Apakah harus dikelompokkan? Woi, yang kurang sebelah sini semua. Yang hebat sebelah sini semua. Kan enggak ya? Ibu dan Bapak punya yang namanya data awal. Data awal hasil asesmen diagnostik tadi. Lalu dipanggil. Si A duduknya di bagian depan ya. Kita akan bikin kelompok-kelompok yang baru. Gimana caranya kan supaya itu tidak merasa mereka dikelompokkan seperti itu. Bagaimana supaya perlakuannya juga tidak terasa beda? Ibu dan Bapak bisa memulai dengan pertanyaan pemantik dulu di awal. Berikan pertanyaan pemantik. Apakah pertanyaan pemantiknya tentang sesuatu yang lebih menantang atau tidak? Bebas jenis pertanyaan pemantiknya. Nanti ketika kelihatan siswa yang kelompok atas, gitu ya, maka diarahkan kelompok yang atas beri tantangan yang lain. Setelah diberikan pertanyaan pemantik, Ibu dan Bapak memberikan contoh untuk modeling. Nah, ketika sudah memberikan contoh untuk modeling, maka kelompok tengah sudah terkoneksi. Lanjutkan ketika kelompok tengah melakukan pekerjaannya, kita datang ke kelompok yang rendah. Jadi sekaligus, nggak dipisah-pisah. Nah, jadi kalau dipisah-pisah di awal, nanti Ibu cemburu, anak kok saya gitu. Kalau seperti itu tidak. Atau diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk itu hasil akhir tagihannya berbeda. Karena tadi kontennya hanya 3, maka yang ditanyakan cukup 3 saja sesuai konten. Yang kelas atau kelompok bawah. Kelompok tengah berarti dia bisa mempresentasikan atau apa gitu. Atau kelas tinggi itu dia bisa membuat inovasi, misalnya dengan membuat video. Keep me safe and never let this fade away. Girls like me don't cry. Girls like me pretend that we don't cry.